Masuk di dalam doa. Kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan untuk CD dan atestasi yang boleh berjalan dengan baik pada siang hari ini. Biar sekali lagi ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan Kau senang kami yang merenungkan firman-Mu, siapkan hati kami. Berbicaralah kiranya kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, tema kita hari ini adalah Yesus terang yang sejati. Ya, Lukas pasal kedua, mari kita akan melihat ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-32. Ya, Lukas pasal kedua, ayat 25 hingga ayat yang ke-32. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan bagi setiap kita, mari kita boleh memperhatikannya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ya, seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi di dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Nah, saudara, seperti yang saya katakan pada minggu lalu, selama masa Advent ini kita melihat ya bagaimana Yesus yang datang pada hari Natal adalah Yesus yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Ya, kalau saudara masih mengingat minggu lalu kita melihat bersama-sama, kenapa ya Tuhan Yesus kok tercatat di dalam perjanjian lama terlebih dahulu begitu ya. Baru kemudian Dia benar-benar datang ke dunia ini. Masih ingat? Ya, minggu lalu kita melihat bersama-sama ya supaya kita tahu bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias. Ya, karena apa yang dikatakan oleh Dia, apa yang digenapkan oleh Dia ternyata sungguh-sungguh sudah tercatat dari perjanjian lama. Itu kenapa kita tahu iman kita bukan iman fiksi. Ya, karena fiksi itu tidak bisa menggenapkan apa yang terjadi di dalam sejarah. Ya, sehingga pada waktu perjanjian lama sudah menggenapkan, sudah menubuatkan Mesias itu akan seperti ini dan ini. Kriterianya itu begitu banyak. Dan Yesus pada waktu Dia datang, Dia menggenapkan, betul ya, ini tergenapi, 3, 4, 5, 6, 7 itu tergenapi. Di sana kita tahu ini tidak mungkin fiksi. Begitu ya, ini tidak mungkin dongeng, ini tidak mungkin mitos. Ya, karena yang namanya mitos ya tidak terjadi di dalam sejarah. Sehingga jangan cari Avenger itu di dimensi mana begitu ya. Ya tidak ada. Ya, itu terjadi cuma di dunia imajinasi. Ya, sehingga pada waktu Yesus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, kita tahu, kita percaya kepada iman yang benar. Dan yang kedua, kita melihat minggu lalu, kita bisa memahami, oh ini artinya kenapa ya datangnya kok mesti kayak gini gitu ya. Kenapa kok setelah datang mesti dikejar-kejar, ya baru lahir sudah mesti ke Mesir. Oh ternyata karena perjanjian lama mengatakan seperti itu. Kenapa datang kemudian kok mesti mati, Mesias kok mati, kenapa? Oh karena perjanjian lama menjelaskan keselamatan itu hanya bisa ketika korban itu diberikan. Ya, sehingga itu kenapa ya Tuhan Yesus tercatat di dalam perjanjian lama. Dan sekarang kita akan melihat alasan yang ketiga. Ya, kenapa kok Tuhan Yesus tercatat di perjanjian lama? Ya saudara, ya supaya kita semua yang menantikan Dia, menantikan janji Tuhan, kita bisa sama-sama bersukacita pada waktu kita melihat Allah yang kita harapkan itu, Allah kepada siapa kita bersandar itu, ternyata bukan cuma sekedar oh benar-benar ada begitu ya, tapi benar-benar hidup dan benar-benar baik dan benar-benar menggenapi apa yang Dia katakan, sehingga kita bisa percaya kepada Dia. Sehingga saudara, pada waktu kita melihat Injil, ya ada 4 Injil kan, cerita mengenai kelahiran Tuhan Yesus itu tidak tercatat di dalam keempat-empatnya. Begitu ya, cerita mengenai Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus itu hanya tercatat di 2 Injil sebetulnya. Ada yang tahu? Oh ya, Injil mana dan mana? Ya, Injil Matius dan Lukas. Ya, kalau saudara membaca Injil Markus kan Yesus diceritakan setelah Dia dewasa.
Kalau saudara membaca Injil Yohanes, wah ini Yohanes malah mulai sebelumnya ya. Pada mulanya adalah firman begitu ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Tetapi yang menceritakan Yusuf, Maria, ya kemudian pergi ke Bethlehem, ya kemudian Yesus lahir di kandang, kemudian ada gembala, kemudian ada orang Majus, ada Herodes, itu adalah Matius dan Lukas. Tapi yang menarik adalah ya ketika kedua Injil ini menceritakan mengenai kelahiran Yesus, mereka ya mempunyai penekanan yang berbeda. Nah ini ya seringkali mungkin ada orang Kristen yang juga enggak tahu atau enggak sempat benar-benar memikirkan adanya di mana. Dan yang kedua mungkin mayoritas tahu pun ya pokoknya kalau Natal dicampur lah gitu ya. Cerita Injil di Matius sama cerita di Injil dijadikan satu, seru, agak panjang. Begitu ya. Tapi kalau saudara melihat benar-benar Matius dan Lukas ya meskipun sama-sama menceritakan mengenai kelahiran Tuhan Yesus ternyata mempunyai penekanan berbeda. Berbedanya di mana? Mudah kok diingat begitu ya. Di dalam Injil Matius, Matius mau menekankan ya sukacita Natal itu tidak meniadakan pergumulan. Itu kenapa saudara perlu tahu apa yang saudara percaya. Itu kenapa CD itu perlu. Yaitu kenapa saudara perlu paham. Ingat minggu lalu Matius menekankan paham kemudian taat. Kenapa? Ya karena orang Kristen pun Natal pun itu pergumulan itu nyata. Ya sehingga kalau kita tidak mengerti iman kita sungguh-sungguh kelihatannya beriman begitu ya ada badai sedikit Tuhan kok gitu. Ya di mana Tuhan? Ngapain Natal begitu ya? Tidak. Ya sehingga di dalam Injil Matius ya, di dalam cerita Natal Injil Matius kita sungguh-sungguh melihat orang bergumul. Yusuf bergumul gitu ya, tunangan saya ini masih tunangan, kok sudah hamil, ya dia itu berzina sama siapa? Begitu ya. Kemudian orang Majus bergumul, ini kita mesti cari raja, pakai cari bintang, tapi rajanya di mana begitu ya. Kok enggak ketemu-ketemu? Ya kita melihat bahkan dalam satu pengertian ya, Herodes juga bergumul begitu ya. Ada raja baru. Ya siapa itu raja baru? Celaka, saya akan terancam. Ya kemudian Herodes bergumul membuat Yusuf bergumul lagi gitu ya. Aduh, ini anak mau dibunuh. Kita mesti pergi ke Mesir, pasti pergi pada malam ini juga. Lihat ya. Jadi di dalam Injil Matius kita melihat cerita-cerita yang tadi saya sebutkan itu adanya di Matius, bukan di Lukas begitu ya. Ya sehingga Matius mau menunjukkan ya Natal itu penuh dengan sukacita. Ya tetapi Natal tidak mengajarkan kita untuk utopia. Tahu utopia ya? Utopia itu artinya mimpi di siang bolong. Imagine. Ya kayak lagunya John Lennon itu ya. Bayangkan. Ya kalau tidak ada ini, kalau tidak ada itu, ya sudah imagine saja. Iman Kristen bukan iman yang imagine. Ya, bukan iman yang pokoknya bayangkan. Wis pokoknya anggap pendapat Pak, ini mumpung Natal, damai kok damai, joy gitu ya. Sukacita, anak-anak ceria begitu ya. Saudara, iman Kristen bukan seperti itu. Ya, sehingga Matius menunjukkan ketika Yesus datang, sukacitanya itu nyata. Begitu ya, tetapi pergumulannya itu juga nyata. Ya kita melihat orang-orang, bahkan orang-orang seperti Yusuf itu sungguh-sungguh bergumul pada waktu dia akan menyongsong kelahiran anaknya. Itu Matius. Ya, jadi jelas ya, Matius sukacita Natal tidak meniadakan pergumulan. Nah kalau Lukas Pak, ya gampang, tinggal dibalik. Begitu ya. Kalau Injil Lukas itu mau menunjukkan pergumulan Natal itu tidak meniadakan sukacita. Ya, sehingga Zakaria bersukacita. Begitu ya, meskipun sempat bisu tuli dia bersukacita. Maria bersukacita, bahkan bayi Yohanes bersukacita, Elisabet bersukacita, malaikat bersukacita, domba bersukacita, Simeon yang tadi kita baca bersukacita, Hana bersukacita. Kok cek banyak ya orang bersukacita? Ya ini semua tadi yang barusan saya mengatakan itu tercatat di dalam Lukas, begitu ya, bukan tercatat di dalam Matius. Karena Lukas mau menunjukkan ya pergumulan memang nyata. Itu kenapa tadi kalau saudara membaca dan memperhatikan dikatakan Simeon itu apa? Dikatakan Simeon itu apa? Lukas pasal kedua ayat yang ke-25 ada di Yerusalem seorang bernama Simeon, ya seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Orang yang menantikan penghiburan itu berarti ada pergumulan atau tidak? Ya pastinya lah. Gitu ya. Orang yang menantikan penghiburan berarti dia sedang di dalam pergumulan. Lah kalau enggak ada apa dia mesti menantikan penghiburan.
Sehingga di dalam Injil Lukas kita melihat orang-orang yang juga bergumul sih. Ya seperti Zakaria dan Elisabet, sudah usia sedemikian, dan juga punya anak dan seterusnya. Tetapi Lukas mau menunjukkan ya pergumulan seperti apapun, kalau benar-benar kita ngerti ya Natal itu apa. Ya Natal itu sebetulnya apa. Maka pergumulan seperti apapun harusnya tidak meniadakan sukacita di dalam diri kita. Ya, sehingga saudara, hari ini kita akan coba melihat ya, tema kita Advent ketiga itu kan sukacita. Ya apa yang membuat ya orang-orang seperti Simeon kenapa bisa begitu bersukacita? Gembala domba, percaya saya lah, tidak ada di antara saudara hari ini secara ekonomi ya, itu lebih jelek dari gembala domba. Amin. Begitu ya, tidak ada lah. Begitu ya, ya kita semua tidak di dalam tingkat ekonomi yang sama ya. Tapi saudara bahkan hari ini yang mungkin secara tingkat ekonomi tidak sebaik di sebelah kanan atau kiri saudara, begitu ya. Percayalah saya itu tidak bisa dibandingkan dengan gembala, apalagi gembala yang malam-malam mesti kerja, yang berarti upah siang itu tidak cukup. Ya, sehingga siang mereka sudah banting tulang, gak cukup. Terus mesti ya apa? Ya, sehingga ya malam-malam mesti kerja lagi untuk menjaga domba, sehingga itu baru bisa lumayan cukup. Tidak ada ya di antara saudara yang mestinya itu sesusah seperti ini ya. Kok bisa bersukacita, kenapa? Begitu ya, sementara kita merasakan sukacita ekonomi gini, mana bisa sukacita. Nanti kalau sekarang mungkin yang karena pemerintah membatalkan PPKM, mungkin yang di bidang pariwisata agak sukacita sedikit. Ya kalau enggak, andai kata betul diberlakukan begitu ya, mana bisa sukacita. Kondisi seperti ini kok sukacita. Loh, gembala itu sukacita. Jauh lebih miskin dari saudara, bahkan jauh lebih miskin dari saya. Gitu ya, bisa bersukacita. Saudara kenapa? Apa sebetulnya yang di dalam pemikiran orang-orang seperti Simeon, seperti Hana, seperti gembala? Saudara perhatikan baik-baik. Pada waktu itu, dan khususnya dimulai pada zaman para nabi. Ya, sehingga saudara memperhatikan ya, nubuat-nubuat itu semuanya atau hampir semuanya, kalau tidak semuanya, itu kembali kepada nabi. Minggu lalu Hosea, ya, minggu lalunya lagi Yesaya, hari ini Yesaya lagi. Begitu ya. Kenapa kok nubuat-nubuat itu kembali ke nabi banyaknya? Kok tidak ke Musa? Kok tidak ke Abraham? Ya kenapa sebagian besar nubuat itu ke nabi? Karena pada waktu zaman nabi-nabi ya, para nabi ini sungguh-sungguh menyadari tidak bisa. Bahkan perjanjian dengan Musa, bahkan bait suci, bahkan raja-raja seperti Daud, seperti Salomo itu tidak bisa diharapkan. Ya tidak bisa diharapkan. Ya meskipun Israel mempunyai hakim-hakim yang luar biasa, Israel mempunyai Musa, mempunyai nenek moyang yang luar biasa, Abraham, Ishak dan Yakub, mempunyai raja seperti Daud, seperti Salomo, seperti Hizkia, seperti Yosia, tidak bisa. Ya ternyata Israel itu tidak terselamatkan oleh manusia. Jika pada waktu zaman nabi-nabi ya, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Tuhan menunjukkan kepada mereka, ya memang tidak bisa. Sehebat-hebatnya Daud, gembala yang ideal di dalam perjanjian lama itu ternyata bisa jadi pagar makan tanaman. Begitu ya, tidak ada yang sempurna. Lah terus bagaimana? Ya kalau Musa saja tidak bisa menyelamatkan kita, Abraham tidak bisa menyelamatkan kita, lalu bagaimana? Setelah nabi-nabi itu melihat ya Tuhan menunjukkan kepada mereka akan ada juru selamat. Akan ada suatu perjanjian yang baru. Ya, sehingga apa yang tadi dikatakan oleh Simeon itu sebetulnya menggenapkan ya apa yang sudah dikatakan oleh Yesaya sekitar 800 tahun sebelumnya. Coba kita lihat bersama-sama ya. Yesaya pasal 42 ayatnya yang ke-6. Yesaya 42 ayat yang ke-6 ya dikatakan di sana itu apa? Yesaya mengatakan, "Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa." Beda atau sama dengan apa yang tadi dikatakan oleh Simeon pada waktu dia melihat bayi Yesus? Dia mengatakan apa di ayat yang ke-32 tadi? Ya ini, ya ayat 31, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa menjadi terang, yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Sama ya, begitu ya. Ya sehingga apa yang Simeon katakan itu sudah dikatakan 800 tahun sebelumnya.
oleh seorang nabi yang bernama Yesaya. Karena nabi-nabi ini benar-benar melihat tidak ada pengharapan. Di dunia ini mau mengharapkan siapa? Ya, mau mengharapkan hamba Tuhan siapa? Mau mengharapkan presiden siapa? Mau mengharapkan dokter siapa? Tidak ada. Satu-satunya pengharapan itu karena Allah ada. Ya, dan Allah yang ada itu, Allah yang mengasihi kita. Dan Allah yang mengasihi kita itu berjanji untuk menyelamatkan kita. Dan Allah yang mengasihi kita kalau dia berjanji, dia akan menggenapkannya. Meskipun mereka juga tidak tahu. Ya, saya tadi mengatakan apa? Aku ini Tuhan telah memanggil engkau. Engkau ini siapa ya? Tidak tahu. Ya, saya juga tidak tahu. Ya, telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Mu di sini siapa ya? Tidak tahu. Tetapi mereka menantikan keselamatan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga pada waktu tadi saudara membaca ya, Simeon ini orang biasa. Begitu ya. Meskipun yang menarik cerita-cerita berikutnya, dongeng-dongeng berikutnya ya. Ada yang mengatakan Simeon ini imam, ada itu. Ya, kitab-kitab berikutnya ya, yang mirip dongeng gitu ya. Itu mengatakan Simeon itu imam. Ya kenapa? Karena ya mestinya kalau orang sepenting ini mesti ada jawabannya lah ya. Tapi ternyata Lukas gak ngomong. Ya Lukas cuma mencatat ini Simeon orang benar gitu ya. Orang saleh. Sehingga kalau mesti mendramakan Simeon mestinya itu tidak susah itu. Ya cari mungkin jemaat yang wajahnya agak kuai-kuai begitu ya. Itu sudah bisa memerankan Simeon dengan baik begitu ya. Orang yang biasa. Ya, orang benar, orang saleh, tetapi dia mempunyai suatu kualitas yang luar biasa. Apa? Dia orang yang menantikan penghiburan bagi Israel. Ya, bukan menantikan penghiburan bagi diri sendiri. Kapan COVID selesai, saya bisa kia-kia, begitu ya? Tidak ya. Dia menantikan penghiburan bagi Israel. Ini adalah orang-orang yang saya katakan tadi. Yang percaya memang dunia ini hanya bisa diselamatkan karena Tuhan ada dan dia menjanjikan si engkau. Tapi si engkau itu siapa? Tidak tahu. Ya, sehingga dia terus menantikan sampai pada waktunya dia melihat sendiri si engkau itu sungguh-sungguh telah datang ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga itu kenapa ya? Pada waktu Simeon melihat si engkau, ya dia melihat bayi Yesus, dia begitu bersukacita. Ya karena memang harapannya dia ya cuman ini. Begitu ya, yang dia nantikan itu ya ini. Sehingga pada waktu dia melihat Yesus, dia begitu bersukacita dan dia mengeluarkan satu kalimat yang betul loh. Ini benar-benar menjadi doa saya, yang betul-betul saya harap ya. Tuhan kalau boleh jangan sampai tidak mengabulkan. Saudara ada doa hari ini yang betul-betul berharap kalau bisa Tuhan jangan mengabulkan, jangan tidak mengabulkan. Ada? Kira-kira apa? Jangan-jangan kalau disurvei semua nyaris mirip ini ya. Doa yang saya harap Tuhan jangan sampai tidak mengabulkan adalah COVID pergi dong, nah, gitu ya. Ya kira-kira ada yang lain? Saudara ada doa yang saudara benar-benar berharap Tuhan jangan tidak mengabulkan? Ya saya pada waktu membaca Simeon saya betul-betul berdoa dan betul-betul sampai sekarang berharap ya Tuhan jangan sampai tidak mengabulkan. Apa itu? Doa apa itu? Coba kita lihat sama-sama saja ya. Lukas pasal yang kedua. Ya betul saya berharap sekali bisa seperti Simeon dalam hal ini. Ayat yang ke-29. Ya dikatakan apa di sana? Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi di dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Itu satu doa ya yang saya betul-betul berharap Tuhan mengabulkan. Kenapa? Karena sebagai hamba Tuhan, saya sudah pernah melihat jemaat yang meninggalnya begitu susah, begitu lama. Ya, saya pernah juga melihat jemaat yang meninggalnya begitu cepat, begitu mengagetkan. Sudah ada dah. Ya, mulai sampai yang meninggal ya, padahal begitu susah sampai anaknya minta saya, ini jarang-jarang loh gitu ya. Anak minta hamba Tuhan itu mendoakan supaya mamanya itu legowo, sudahlah relakanlah begitu ya. Bukan karena anaknya nggak sayang mamanya ya, jangan salah paham begitu ya. Tapi ya karena anaknya itu enggak tega ya, lihat mamanya itu suffer, menderita seperti itu ya. Sehingga sudah lama relakan begitu ya, ada itu. Ya, demikian juga ada jemaat yang meninggal itu pulang dari pasar, gitu ya, pulang dari pasar, kemudian ngomong sama istrinya, saya kok agak capek ya, saya tak istirahat sebentar. Istrinya masuk ke dapur, keluar dapur, meninggal. Begitu ya, sehingga mulai dari jemaat yang meninggalnya itu panjangi, ya sama jemaat yang meninggalnya begitu cepat, ya saya pernah melihat itu.
Ya sehingga itu kenapa, dan ya kematian itu ya, jika kadang-kadang kita pikir ya, aduh ini begitu cepat, ya coba lama sedikit mungkin kita sudah siap. Enggak, begitu ya, itu enggak akan terjadi kok. Begitu. Demikian juga, wah ini kok lama, kalau cepat yang meninggal cepat itu enak ya. Ya itu cuman karena saudara belum mengalami orang yang ditinggal, orang dikasihnya secara mendadak. Ya sehingga yang namanya kematian itu memang menyusahkan. Betul ya? Sehingga pada waktu saya melihat Simeon ini, saya betul-betul kalau Tuhan berkasih karunia, saya ingin meninggal seperti ini. Perkara cepat atau lambat, umur berapa itu sekian. Tapi bolehkah sebelum saya meninggal, saya betul-betul seperti Simeon bisa mengatakan, Tuhan, saya sekarang bisa pergi. Sekarang saya bisa pergi itu dengan damai sejahtera. Begitu ya, sekarang saya pergi dengan damai sejahtera. Terimalah saya. Ada yang tidak ingin meninggal seperti itu? Begitu ya. Ya sehingga ini satu sukacita ya, yang enggak cuma sekedar di dunia. Ya ini satu sukacita ya, yang bahkan sampai mati pun itu dibawa loh. Luar biasa. Kenapa Simeon bisa mempunyai sukacita seperti itu? Ya karena bukan cuma sekedar dia melihat keselamatan. Begitu ya, bukan cuma sekedar dia melihat bayi Yesus, tapi dia boleh berbagian di dalamnya. Ya dia boleh menjalani hidup sebagai kesaksian. Dia bukan cuma boleh menyaksikan bayi Yesus, dia boleh menyaksikan bayi Yesus. Lupa itu dua kata yang sama ya. Simeon bukan hanya menyaksikan Tuhan Yesus, tetapi dia boleh menyaksikan Tuhan Yesus. Itu kata yang sama dengan dua pengertian yang berbeda. Ya kalau yang pertama ya cuma Simeon menyaksikan. Ya seperti mungkin banyak di antara kita, aduh kalau boleh jangan Tuhan panggil dulu sebelum saya menyaksikan anak saya menikah gitu ya. Atau kalau boleh jangan Tuhan panggil saya dulu sebelum saya nimang cucu begitu ya. Nah saudara, apakah Simeon cuma seperti itu ya? Ketika tadi saudara membaca ya, Roh Kudus memimpin Simeon untuk ke bait suci. Ketika Yesus dibawa oleh orang tuanya ke bait suci. Apakah cuma sekedar biar Simeon ini lego? Ya kayak mungkin sebagian kita dari dulu pengen cucu gitu ya. Sehingga pada waktu nimang cucu, lego. Ya wis pulang enggak apa-apa wis. Pulang enggak apa-apa. Wah lega. Sudah lihat anak ini jadi orang semua. Sudah mandiri. Ya wis enggak apa-apa. Apakah cuma seperti itu ya? Gitu ya, sehingga Roh Kudus sakno ya, ini orang sudah menyaksikan dari dulu, pingin lihat malaikat, ya wis, begitu ya. Datang ke bait suci, Yesus pasti sana, gitu ya. Sehingga setelah Simeon melihat Tuhan Yesus, waduh lega, Tuhan pulang dengan damai sejahtera. Tidak. Ya sehingga kenapa Roh Kudus memanggil Simeon? Ya untuk pada hari itu, pada saat itu datang ke bait suci, bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena Simeon harus berperan sebagai saksi. Itu kenapa dari Lukas menegaskan, ini orang saleh, ini menantikan Tuhan. Roh Kudus ada di atas dia. Roh Kudus yang memimpin dia untuk bagaimana datang ke bait suci. Sehingga setiap kita tahu, pada waktu Simeon mengatakan, ya oh inilah terang. Ya, sebagai penyataan bagi bangsa-bangsa lain, sebagai kemuliaan bagi Israel. Kita tahu ini bukan cuma sekedar ucapan orang tua yang melankolis gitu ya, yang akhirnya permintaannya terkabulkan, haleluya begitu ya. Tidak, tapi setiap kita tahu ketika Simeon mengatakan seperti itu oleh Roh Kudus yang mengkonfirmasi bahwa Yesus benar, ini adalah terang yang dinubuatkan oleh Yesaya di Perjanjian Lama. Yang saudara memperhatikan baik-baik. Ya, seringkali orang Kristen pasti tahu cerita Simeon. Amin. Tapi Simeon ngomong apa biasanya cuma di bypass. Wis pokoknya dia bersyukur lah ya. Bersyukurnya apa? Ya wis pokoknya dia bersyukur. Begitu ya. Sehingga coba kita lihat lebih detail sedikit ya. Untuk kita tahu Simeon ini cuma sekedar tadi ya. Wah saking senengnya ya. Wah memuji Yesus setinggi langit. Atau betul-betul apa yang dia katakan. Itu karena Roh Kudus yang memberikan kepada dia. Tahu dari mana? Ya coba hari ini saudara harap setelah khotbah ini bukan cuma tahu cerita Simeon ketemu bayi Yesus ya, tapi tahu dia ngomong apa. Perhatikan khususnya ayat yang ke-32. Perhatikan baik-baik. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Padahal pada waktu itu ya cuma di hadapannya dia loh. Ya, Injil kan belum sampai ke satelit pastinya, begitu ya, belum sampai ke Indonesia, belum sampai ke Surabaya. Ya dia kok bisa ngomong yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ya, padahal yang waktu itu sangat mungkin bahkan orang Majus juga belum nyampe, baru gembala.
Tapi sudah perhatikan kalimat berikutnya, yaitu terang. Ini kalimat besar. Ya, di sini Simeon secara sengaja dia mengutip Yesaya tadi, mengatakan inilah terang. Buktinya apa? Masih baby kok. Ya, saudara, Yesus pada waktu masih baby juga tidak bisa ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Ya cuma oek-oek. Ya dari mana Simeon tahu ini terang? Tapi dia mengatakan dua kalimat yang sekarang terbukti benar. Sehingga dari sana kita tahu ini bukan cuma sekedar perkataan Simeon atau bahkan bukan cuma sekedar perkataan Lukas. Karena Simeon mengatakan ini terang. Tahu dari mana? Masih baby kok sudah tahu terang. Ya Yesus pada waktu baby juga wajahnya tidak bercahaya atau ada halonya di atas juga enggak kok. Tahu dari mana? Tapi Simeon mengatakan dua hal nanti kamu akan tahu ya. Yang pertama, kok tahu Yesus itu terang? Yang pertama, dia akan menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Begitu ya, yang pertama. Yang kedua, anak ini akan menjadi kemuliaan bagi Israel. Watch and see. Ya, perhatikan dan lihat. Ya, anak ini, baby ini. Itu akan menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Menjadi kemuliaan bagi umat Tuhan Israel. Dan saudara, hari ini kita melihat yang Simeon katakan itu benar. Yang Simeon sendiri belum lihat. Yang Lukas sendiri sebagai penulis Injil Lukas belum lihat. Hari ini kita lihat benar. Betul ya? Karena faktanya, betul ya, Yesus menyatakan keselamatan Tuhan kepada orang Tionghoa, kepada orang Jawa, kepada kita yang di Indonesia. Betul atau betul? Dan bahkan bukan cuma sekedar menyatakan, jalan keselamatan tuh ini, ayo usaha begitu ya. Tidak, Yesus bukan hanya menyatakan jalan keselamatan, dia menyelamatkan. Dan menyelamatkan bukan hanya orang Yahudi saja. Ya bukan cuma keturunan fisik dari Abraham, Ishak dan Yakub saja. Betul-betul hari ini saudara melihat Yesus menyatakan jalan keselamatan ya cuma ini. Tidak peduli engkau suku apa, tidak peduli engkau laki perempuan, tidak peduli engkau kaya miskin, IQ-mu berapa, umurmu berapa begitu ya. Ini jalan keselamatan. Bertobatlah, percayalah dan engkau mendapatkan keselamatan. Berilah dirimu untuk dibaptis. Dan hari ini kita melihat betul Yesus menyatakan keselamatan Tuhan kepada segala bangsa. Dan yang kedua, ini yang luar biasa. Ya, pada waktu itu ya, orang Israel sangat tidak suka. Pada waktu para rasul mengatakan keselamatan bagi segala bangsa. Karena kamu mengurangi kemuliaan Israel ini. Saudara, mana yang lebih mulia ya? Yang limited edition atau yang bukan limited edition? Ya, saudara kalau beli jam atau beli tas atau beli apa, kalau ada kesempatan beli yang limited edition dengan yang enggak, saudara pilih yang mana? Pilih yang limited kan? Kenapa? Eksklusif. Begitu ya, eksklusif ini. Sehingga orang Israel beda dengan kita. Bagi kita ya, kita yang sulit percaya Yesus juru selamat. Masa sih juru selamat, kenapa mesti Yesus? Kita kan punya dewa-dewi yang lain orang Tionghoa gitu ya. Kenapa kok mesti juru selamat Yesus? Ya tetapi kita amin, kalau setelah Yesus juru selamat, ya pastinya dia juru selamat dunia. Ya karena kalau Yesus bukan juru selamat dunia, dia juru selamat siapa? Begitu ya, masa juru selamat tumbuh-tumbuhan, ya enggak mungkin kan. Tapi orang Israel terbalik. Orang Israel tuh amin, pasti Mesias itu juru selamat. Kalau enggak ya bukan namanya Mesias. Nah terus kamu kok enggak percaya Mesias juru selamat dunia, terus Mesias menyelamatkan siapa? Orang Israel akan menjawab, ya Mesias itu menyelamatkan kami, orang Israel. Dia kan Mesias Yahudi, menyelamatkan orang Yahudi. Ini limited edition. Begitu ya, Israel itu bagi orang Israel limited edition. Sehingga ini kurang ajar ini. Ya, rasul-rasul memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi begitu ya. Ini mengurangi kemuliaan Israel. Betul? Ya sehingga pertanyaannya tadi Simeon mengatakan apa? Mesias ini akan menyatakan kemuliaan bagi banyak bangsa. Herannya kok tidak mengurangi kemuliaan Israel ya. Herannya bagaimana justru Mesias ini akan membawa kemuliaan bagi Israel. Loh, dari limited menjadi grosiran kok bisa menaikkan nilai itu ya apa caranya? Begitu ya. Ya mestinya yang bernilai yang limited bukan yang grosiran dong. Ya sehingga kok bisa Yesus itu menyatakan keselamatan bagi segala bangsa. Berarti Israel kan bukan limited edition lagi ya. Kok bisa memuliakan Israel?
Sehingga mereka pada waktu itu sebagian orang Israel sampai hari ini ya, sebagian besar menolak Tuhan Yesus. Tapi mereka herannya ya, kok gak melihat apa yang seharusnya mereka lihat. Betul kan? Ya, dengan Yesus membuka keselamatan bagi segala bangsa, Israel sudah tidak limited lagi. Tapi betulkah Israel kehilangan kemuliaannya? Ternyata enggak kan? Kan ternyata sampai hari ini orang Indonesia, orang Tionghoa merayakan hari lahirnya orang Yahudi. Saudara, kalau sampai saudara tahu ya, Presiden Soekarno itu dirayakan di Amerika, bangga atau enggak? Ya, Indonesia itu mulia atau enggak ya? Kalau sampai presiden kita itu dirayakan di China, dirayakan di Singapura, dirayakan di Amerika, dirayakan di Afrika, saudara kemana-mana akan ngomong apa enggak ya? Sehingga saya ingat pada waktu di luar negeri itu kalau orang tanya, kamu dari mana? Indonesia. Pertanyaan kedua, Indonesia mana? Surabaya. Pertanyaan ketiga, Surabaya mana? Gitu. Waktu susah itu ya. Coba ngomong Bali, oh langsung tahu. Ya bangga kan? Ya kalau kita tahu Bali itu loh, oh Bali ya. Oh begitu orang Afrika tahu Bali, saudara bangga enggak? Padahal cuma tahu. Apalagi kalau dirayakan. Sehingga ini heran, ini ajaib. Kok bisa limited jadi grosir ya? Tetapi limitednya ini malah mulia. Sehingga amin enggak ya? Alkitab tuh kalau kasih kriteria mengenai Mesias itu susah loh. Ya kalau bukan betul-betul Mesias bagaimana cara menggenapinya ya? Itu enggak mungkin. Ya sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan enggak mungkin fiksi. Ya karena fiksi itu tidak tergenapi di dalam sejarah. Nah hari ini orang Indonesia merayakan hari lahirnya orang Yahudi. Itu sejarah. Begitu ya, itu ada di sini dan itu digenapkan oleh Yesus. Kenapa? Ya karena memang dia betul-betul itu adalah terang. Jadi kalau dia betul-betul adalah terang, ya tidak bisa keselamatan itu hanya satu suku bangsa. Kalau dia betul-betul ada terang yang sejati, maka yang di pelosok-pelosok dunia, yang sebelumnya entah sudah punya keyakinan apa itu begitu ya, maka keselamatan itu akan tersedia bagi segala bangsa. Karena dia betul-betul adalah terang sejati. Tapi Israel tidak usah takut. Ya tidak usah takut tidak menjadi limited edition lagi. Begitu ya, justru ketika Mesias menjadi kemuliaan bagi segala bangsa, Israel itu juga akan diperhatikan oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dan kita hari ini melihat kedua hal ini sama-sama tergenapi. Itu kenapa Simeon bersuka cita ya. Ya karena dia betul-betul melihat ini keselamatan. Ini pengharapan. Ya, dan yang kedua dia boleh berbagian. Dia bukan cuma mengamini, dia bukan cuma menyaksikan, tapi dia boleh menyaksikan. Dan hari ini kita bersama-sama mendapat berkat dari kesaksiannya Simeon. Itu kenapa? Meskipun dia bergumul, dia bisa bersuka cita. Bagaimana dengan kita? Ya, hari ini sukacita, kalau enggak, kenapa? Juga yang sukacita kenapa? Apakah sekedar karena PPKM dicabut? Begitu ya. Yang enggak sukacita kenapa? Karena meskipun PPKM dicabut, ekonomi susah gitu ya, sehingga enggak ada bedanya, begitu ya. Ya sehingga repot ya. Kalau memang suka hari ini, kalau saudara enggak ada sukacita, ya memang pertanyaannya kita menantikan penghiburan bagi siapa? Ya kalau penghiburan bagi diri sendiri terus ya memang susah ya. Ya kalau hari ini satu-satunya penantian saudara adalah Squid Game sesi yang kedua, ya memang agak repot itu ya untuk bisa benar-benar bersukacita ya. Atau kalau penantian saudara cuma sekedar COVID ini berlalu. Tapi sejauh mana kita seperti Simeon, kita menantikan penghiburan bukan untuk diri kita sendiri. Kita menantikan penghiburan, bukan sekedar penghiburan yang fana. Kita sungguh-sungguh menantikan Allah yang sudah menggenapkan janjinya dengan Yesus datang yang pertama kali. Berapa pastinya dia akan menggenapkan dengan Yesus datang yang kedua kalinya. Kita menantikan Allah yang hidup itu. Kita menantikan kedatangan yang kedua itu. Kita menantikan ketika Yesus betul-betul akan menyempurnakan dunia ini. Dan di sana kita akan celebrate. Ya, kita akan merayakan bersama-sama. Kita akan bersuka cita bersama-sama. Sehingga izinkan saya mengatakan, kalau sukacita kita semata-mata untuk diri kita sendiri, yang kita nantikan semata-mata entah serial TV atau mungkin tas terbaru, HP edisi depan itu kemajuannya apa, kalau 5G sudah masuk Indonesia perbedaan HP-nya itu apa begitu ya. Kalau cuma itu penantian kita ya tidak bisa sukacita, itu pasti. Ya, tapi bagaimana kita boleh menantikan seperti Simeon, menantikan yang lebih pasti, menantikan yang lebih berharga. Dan bagi siapa yang menantikan, maka seperti Simeon akan tiba waktunya. Kita akan merayakan
dan merayakannya bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Tuhan, ampunilah kami. Kalau kami di satu sisi menyebut diri kami orang percaya, bahkan kami sudah dibaptis, kami sudah disidi, kami sudah diatestasi, tapi seringkali kami hanya menantikan penghiburan bagi diri kami sendiri. Kami tidak menyadari ya Tuhan, penghiburan yang sejati datangnya dari Engkau dan dari Engkau saja. Tapi kami menantikan begitu banyak hal di dunia ini yang kami harapkan bisa sedikit untuk menghibur kami, sedikit menyenangkan kami. Tetapi kami tidak melihat seperti Simeon dan tidak menantikan janji Tuhan yang lebih besar. Ampunilah kami ya Tuhan, dan biarlah khususnya kami yang hari ini sudah melihat penggenapan janji Tuhan, yang bahkan Simeon sendiri tidak lihat. Yang hari ini kami sungguh-sungguh lihat betapa Engkau adalah terang yang sejati. Sehingga kami yang bukan orang Yahudi, kami juga bisa melihat keselamatan itu dan bahkan mendapatkannya. Tuhan, biarlah kami juga boleh belajar menantikan Engkau seperti Simeon menantikan Engkau. Sehingga biarlah seperti Simeon yang boleh bersuka cita pada waktu Engkau menggenapkan janji-Mu, kami juga boleh menjadi orang yang bersuka cita, bersorak-sorai pada waktu Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Terima kasih ya Tuhan, suara manusia sudah berlalu, kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat, mari kita boleh bangkit berdiri, bersama-sama kita akan mengakukan pengakuan iman kita. Ya, hari ini perhatikan pengakuan iman yang terakhir, begitu ya. Ya, mari bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan segala abad kita mengakukan pengakuan iman rasuli yang sedemikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, Pengampunan dosa kebangkitan tubuh. dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, biar kita sungguh-sungguh mengamini kebangkitan tubuh dan kehidupan yang kekal. Saya serahkan kembali kepada liturgus. Tuhan memberkati. Thank you.